Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga sukses untuk kita semuanya. Dan yang kami hormati dan kami takzimi dosen pengampu Pak Jawaruddin SUD Gum. Baik, kami akan memberikan penjelasan tentang ujian akhir semester kami yang berjudul Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia. Definisi moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Secara umum, sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak ekstrim. Dan dalam perspektif agama Islam, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, untuk umat pertengahan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Secara kebangsaan, upaya menjaga harmoni dalam keberagaman sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Urgensi moderasi beragama. Indonesia adalah negara multikultural dan multiagama. Tantangan intoleransi, radikalisme, ujian kebencian, moderasi beragama, menjaga persatuan, toleransi, dan keagamaan nasional, memperkuat nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1000 dan Undang-Undang Besar 1945. Nilai-nilai utama moderasi beragama. 1. Toleransi, menghargai perbedaan dan keyakinan. 2. Anti kekerasan, menolak kekerasan atas nama agama. Yang ketiga adalah komitmen kebangsaan, menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Penghargaan terhadap budaya lokal, mengakui kearifan lokal sebagai bagian dari ekspresi keagamaan. Contoh implementasi moderasi beragama dalam masyarakat. Adanya forum kerukunan umat beragama atau FKUB. Yang kedua, kerja bakti lintas agama. Jadi ketika ada kerja bakti, kita harus melibatkan semua agama. Jangan hanya difokuskan kepada agama tertentu, karena itu akan menjadi kecemburuan sosial dan terjadi clash di antara kita dan orang lain. Bagi implementasi di kampus seperti apa? Di kampus itu adalah diskusi lintas iman. Jadi kita mengundang beberapa orang yang pakar dalam ilmu yang membahas masalah moderasi beragama, lalu diundang semua diadakan sebuah seminar atau UKM usaha kecil menengah keagamaan saling mendukung kegiatan. Jadi setiap kegiatan-kegiatan itu tidak hanya fokuskan satu agama. Terkadang mereka memiliki beberapa kelompok-kelompok yang mana di situ beberapa lintas agama. Dan juga dalam keluarga seperti apa pendidikan nilai toleransi ini. Jadi anak-anak kecil sejak ini perlu kita jelaskan ke mereka bagaimana kita memberikan moderasi beragama kepada anak kecil karena sedini mungkin, karena ketika mereka dewasa mereka itu tidak akan pernah menghina, mencaci maki, mencemooh karena di dalam lingkungan keluarganya sudah jelaskan tentang bagaimana pentingnya menghargai perbedaan. Lalu yang terakhir adalah diskusi terbuka tentang perbedaan. Jadi ketika anak kita datang kepada kita lalu menceritakan tentang perbedaan yang dialami di sekolahnya, maka kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa perbedaan itu adalah sebuah upaya untuk menyatukan kita. Lalu peran generasi muda di digital atau generasi Gen Z atau generasi milenial. Yang pertama menjadi agen perdamaian di media sosial. Jadi menjadi agen. Jadi yaitu membuat sebuah platform yang mana TikTok, Instagram, WA, X, lalu YouTube. Dia buat sebuah konten tentang perdamaian. Dia menjadi agen yang membuat seseorang tertarik dengan apa yang disampaikan. Lalu kedua, model hoax atau ujaran kebencian atau ungkapan yang tidak benar yang memecah belah. Jadi ketika ada suatu hal yang berbau hoax, itu kita tabayun dulu, kita klarifikasi dulu tingkat kebenarannya. Yang ketiga adalah membangun narasi keberagaman lewat konten positif. Yang terakhir adalah aktif dalam komunitas lintas agama dan budaya. Lalu ada refleksi. Refleksinya adalah sebagai individu yang hidup dalam keberagaman. Kita menyadari bahwa moderasi beragama bukan hanya ajaran, tetapi cara hidup. Kami berkomitmen untuk menjadi pribadi yang adil, terbuka, dan menghargai bersama, karena hanya dengan itulah kita bisa menjaga Indonesia menjadi damai dan bersatu. Penutup, beragama secara moderat bukan berarti setengah hati, tapi sepenuh hati dalam memahami bahwa perbedaan adalah rahmat. Dan
terima kasih, sebuah pantun, rasa ikan membeli gurame, dipanggang bersama ikan pari. Terima kasih Bapak telah membimbing kami. Semoga Bapak tambah sukses di kemudian hari. Dari kami, ada salah kata minta maaf yang sebesar-besarnya. Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.